untuk ya. Oke, kita mulai ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas, mereview ya satu persatu dari tiap kelompoknya, sama seperti kemarin mekanismenya. Jadi dimulai dari automated, terus manual per kelompoknya. Karena kemarin berhenti di A3, jadi sekarang kita dimulai dari A3, tim Remi. Oke, kita mulai ya. Oke, kita mulai dengan ini, hasil submitan dari Abdul Halim Effendi. Orangnya ada ya di sini ya, Abdul Halim Effendi. Dipanggil siapa ini? Halo, Halim Effendi. Sebentar coach, terdapat masalah pada mic-nya Fendi. Oh iya. Nih. Oh ya. Ya, di sini Effendi submit ya. Submit automated testing. Ini Halo coach. ya masuk. Jadi dari Effendi itu melakukan integration testing ya dengan tes case sampling. Halo. Iya coach. Ya, jadi dari Effendi itu melakukan integration testing dengan tes case sampling, breadth testing, terus case relatednya confirmation testing ya. Iya coach. Oke, kita buka ya sekarang ya. Oke, coba dari Effendi jelaskan ini gimana. Hey coach. Bisa dijelaskan. Yang berat ya coach ya. Iya yang bread. Step yang Effendi apa? Abdul. Dia panggil siapa? Abdul Halim Effendi. Abdul. Iya. Fendi coach. Oh Effendi. Iya, gimana ini? Eh untuk yang pertama breath testing coach ya. Iya. Itu awalnya kan testingnya untuk Terputus ya? awalnya itu Mm-mm. login terlebih dahulu kerja. Terus untuk pretestingnya sendiri awalnya setelah login otomatis masuk ke assignment page. Setelah itu berganti ke fitur matrix dan berhasil Coach. Berpindah ke matrix page. Oh gitu ya. Bread Ya. testingnya yang dilakukan sama Abdul. Coba kita run ya. Kelihatan kan ya?
Iya, coach. Kelihatan. Wah, ini TypeScript-nya tambahin. Newton Ra. Oke, oke, aku jelasin dulu ya. Jadi yang dilakukan sama Effendi tadi itu kita coba buka ini, Reni. Katanya kan melakukan breadth testing dengan melakukan integration testing dengan test case sampling breadth ya. Jadi dia login dulu, setelah login di list, terus ke matrix. Sudah selesai. Terus gak ada bug gitu dari Effendi gitu ya. Iya, coach. Oke, sekarang aku tanya teman-teman. Berhasil Kira-kira berpindah. yang dilakukan Effendi itu apa ya teman-teman? Kira-kira kayak gini tuh. Aku tanya ke teman-teman dong. Mungkin menjawab, Coach. Iya, Apa silakan. disebut itu? Lebih ke checking. Oke, iya, benar. Oke, jadi yang dilakukan Effendi ini simpel sekali ya sebenarnya. Juga melakukan checking aja ya dari Effendi. Jadi login, list, terus ke matrix. Jadi sebenarnya breadth testing itu kayak gini teman-teman. Misal ini di landing page ya. Nah, kita lakukan dulu di landing page seperti gambar ini. Mana breadth testing? Breadth. Nah, ini. Jadi dia urutannya itu kita ngecek keseluruhan sistem. Ini. Tadi kan ngeceknya setiap fitur ya, hampir setiap fitur dicek sama Effendi ya. Berarti itu dia itu bukan yang pertama kita ralat ini Effendi itu melakukan nah ini Effendi itu melakukan sistem testing tuh. Karena dia tuh ngecek di banyak fitur nih, di landing page, login, terus ke list, terus ke matrix. Tapi kurangnya dari Effendi itu di sini tuh Effendi itu cuma login aja terus ngecek. Sebenarnya itu kan udah itu. Wah, apa ya passwordnya? Kita login pakai YOAI. Nah, dia ke list, terus ke matrix. Seharusnya yang dilakukan dari siapa? Effendi itu di list ini dia tuh ngelakuin fitur utamanya secara happy flow gitu. Entah dia ngecek ini today, terus upcoming, terus di done, dicek. Terus di sini ada at assignment ya. Kita cek, kita tambah at assignment. Terus ternyata berhasil ya. Oke, flow-nya berhasil. Ke matrix, baru pindah. Ngecek lagi. Coba diklik, dipencet. Cek lagi. Cek lagi. Cek lagi. Gitu seharusnya ya. Cuma yang dilakukan sama Effendi itu setelah login, list, dan matrix. Jadi belum bisa dikatakan breadth testing itu ya. Gitu sih. Jadi step yang dilakukan Effendi itu kurang benar. Dan juga kan kita kan melakukan testing ya. Tujuannya untuk cari defect ya.
dari teman-teman masih ada yang melakukan checking gitu, nggak cari defect. Sebenarnya kalau misalnya teman-teman teman-teman attention tuh kasih detail ya. Sebenarnya saya menemukan defect kemarin. Halo. Ya, jadi sebenarnya saya nyoba apa iya di aplikasi teman-teman itu nggak ada defect gitu ya. Sampai saya coba aplikasinya kemarin, ternyata saya nemu defect ternyata. Nicknya dong teman-teman. Udah ya, gitu. Jadi kemarin saya nemu defect di aplikasinya. Gitu. Jadi ya teman-teman kalau misalnya melakukan testing lagi gitu, ya secara sungguh-sungguh gitu ya teman-teman. Nggak cuma melakukan checking, tapi benar-benar melakukan testing. Gitu. Jadi yang dilakukan sama Effendi itu bukan Brad, tapi hanya melakukan checking ya. Brad melakukan Brad tapi tidak sebenar-benarnya Brad gitu. Ini kita kasih komen. Apa ini? Oke, bukan Brad testing. Oke, sekarang aku tanya ke Effendi. Kenapa ini confirmation testing, Effendi? Halo, Effendi. Ya, Coach. Eh, itu saya confirmation testing soalnya kan baru deploy sprint 4 kemarin itu ya Coach ya. Terus itu termasuk fitur baru juga kan Matrix. Jadi saya milih confirmation testing. Di penugasan sebelumnya itu berarti belum dicek itu sama siapa? Effendi. Minggu yang lalu. Belum Coach. Oh, gitu. Oke, kalau kayak gitu ya. Berarti benar ya confirmation testing ini. Gitu. Oke, dari teman-teman ada yang ingin berpendapat nggak yang dilakukan stepnya Fendi itu? Apa benar yang dilakukan adalah bread testing? Kira-kira teman-teman. Dan juga integration. Ada yang bisa jelasin nggak gimana sih bread testing yang benar untuk sistem testing yang dilakukan Fendi? Dari teman-teman ada yang ingin nyoba ngasih pendapatnya? Flow-nya aja, flow secara keseluruhan. Terutama dari tim Remi. Lalu tim Remi masih nyimak ya? Mohon maaf sebelumnya, Coach. Hmm, Minta tolong diulang pertanyaannya tadi. oke. Mungkin selain dia Aulia Kusuma Putri ya, yang lain ya?
Ya, jadi gimana sih berat testing yang benar seharusnya flow-nya? Tes tes, apakah suara saya terdengar, Coach? Iya, terdengar. Baik, Coach. Menurut saya sudah benar pretesting karena dilakukannya itu dari permukaan dulu, Coach. Jadi kan setelah login itu dilakukan dari yang apa ya kasarannya nggak mendalam ke satu fitur fitur dulu. Kayak misal di assignment kita coba CRUD langsung nggak gitu, tapi lebih ke mengakses ya page-nya dulu. Apakah page-nya aksesibel gitu, Coach. Tapi mungkin ini kurang mendalam aja, Coach. Oke. Berarti iya benar sebenarnya yang dilakukan sama FND itu juga berat testing tapi itu masih kurang ya. Karena kan cuma cek page gitu ya, cuma pindah ternyata terus nggak ada defect langsung di submit gitu. Itu kan sebenarnya kan tugas testing kan untuk cari defect sebenarnya. Itu. Ya sebenarnya kalau misalnya bread ya di list page itu ada fitur apa lagi sih? Kita coba cek tapi nggak secara mendalam, secara luarannya aja. Misalnya CRUD, berarti CRUD kan luarannya itu cuma nge-create ya. Apakah berhasil nge-create? Terus di situ tadi ada today, upcoming gitu ya. Coba kita cek bisa nggak tanpa kita klik. Oh ternyata muncul. Terus di matriksnya kan banyak tuh ada 4 ya. Juga bisa coba kita klik kayak gimana gitu. Luarannya ternyata berhasil muncul. Kan sebenarnya bisa seperti itu ya. Tidak sesimpel pindah navigasi gitu. Terus juga semisal bread juga kan juga kita perlu ngecek fitur registernya juga apakah berhasil. Itu sih. Mungkin dari tim dari FND gimana? Udah paham mengenai bread? Izin konfirmasi, Coach. Berarti Iya. dari yang disampaikan berarti kan kurang ya. Mm-mm. Berarti sebenarnya yang ditekankan antara breadth sama depth itu lebih ke urutannya, Coach. Kalau misal depth itu Mm-mm. kita mendalam terlebih dahulu, baru pindah. Misal pindah navigasi. Benar, Oh, baik, Coach. Sudah paham, Coach. Terima kasih, Coach. benar. Jadi beda di flow aja sebenarnya. Oke, ada pertanyaan dari FND ataupun dari teman-teman? Kalau misalnya cukup Dari bisa dikonfirmasi. R3 sudah cukup. Oke, Dari saya cukup, Coach. baik. Makasih ya konfirmasinya. Oke, selanjutnya aku kasih ke Mas Rizalnya ya terkait manual testingnya. Iya, silakan Mas Rizal. Oke, saya izin share sini teman-teman. Oh, sebentar. Bentar, bentar. Oke. Jadi untuk yang selanjutnya dari tim Remi yaitu Saik Syahrul Qadri, apakah ada eh, Saik? Saik boleh coba resen. Halo, apakah ada Saik? Hmm. Halo, apakah suara saya terdengar ya teman-teman? Maaf, maaf. Terdengar, Coach. Oke. Ada nggak Saiknya? Jadi di sini, oke, langsung saja ya coba ya. Jadi Saik ini dia apa namanya mengirimkan ada defect di bagian white screen ketika ada notifikasi ya. Ada notifikasi ketika dia diklik dia ada terjadi white screen atau blank ya gitu.
Terus dia menggunakan untuk scope-nya itu robustness testing, habis itu test case sampling-nya itu monkey testing, terus gray box dan confirmation gitu. Nah, untuk screenshot-nya seperti ini. Nah, gitu. Boleh dijelasin nggak untuk flow-nya kok bisa sampai widescreen seperti ini? Siapa namanya? Saik. Eh, Ya, Coach izin menjelaskan, Coach. Eh, Oh iya, boleh. jadi itu saya pakai monkey testing, itu saya coba-coba eh, Hmm. nyoba alarmnya kan. Nah, pas Ya. alarmnya bekerja seperti biasanya, pas saya coba tekan di notifikasinya itu, pas saya geser ke atas, langsung windscreen. Udah gitu. Oke. Berarti notifikasinya itu diklik atau digeser ke atas? Kalau boleh tahu. Not- Diklik ya. Ya, Atau diklik bagaimana? notifikasinya. Oke. Terus untuk kenapa kok robustness? Apa alasan kamu mengambil robustness itu kenapa? Boleh dijelasin nggak? Karena saya mencobanya itu keluar dari flow-nya gitu, Coach. Hmm. Jadi saya memilih Robust. O- Oke. Ya itu keluar dari flow itu gimana maksudnya? Itu kan saya nggak coba seperti biasanya kayak alarm udah bunyi kan ya udah gitu kan. Nah itu saya Hmm. nyoba-nyoba yang lain gitu loh kayak notifikasi ditekan itu kayak gimana. Oke. Oke ya. Oke. Jadi kalau misal alarm itu, oke terima kasih ya atas penjelasannya Saik. Jadi kalau misal setahu aku kalau misal dia alarm ya ada notifikasi itu kan happy flow kalau nggak salah. Ketika diklik kan nanti kembali lagi ke aplikasi ya. Jadi itu kalau menurut aku itu termasuk happy flow. Nah, jadi untuk robustness ini dia tidak termasuk teman-teman. Nah, kalau untuk happy flow, jadi kan happy flow itu masuknya ke correctness. Ketika dia ada notifikasi terus aku klik gitu. Habis itu dia muncul widescreen. Nah, itu masuk ke correctness. Jadi fungsi fungsi dasar dari aplikasi itu kurang apa ya? Nggak ke deliver dengan baik gitu loh. Sehingga terjadi error. Oh iya, kalau boleh tahu aku mau tanya dong kalau widescreen itu dia emang emang benar-benar dia blank atau mungkin itu kayak loading gitu atau gimana? Eh, mohon maaf, gak kedengaran. Ya emang blank blank tuh nge-freeze gitu layarnya. Oke, gitu ya. Berarti dia benar-benar blank. Nggak bisa diklik sama sekali ya berarti ya. Oke, benar. Atau gimana? Dari teman-teman. Jadi di sini kalau Eh, untuk di penjelasan, ya, ditekan home masih bisa Coach. ditekan Keluar. home it. Oke, heeh. Berarti itu ya. Kalau misal dari notifikasi kan fungsi notifikasi kan nanti itu muncul ya alarmnya. Habis itu ketika diklik biasanya itu kalau untuk aplikasi yang serupa, misal aplikasi alarm dan lain, biasanya ketika diklik alarm itu biasanya itu bakal antara dia notifikasinya hilang atau mungkin bisa masuk ke aplikasi, ya kan? Kalau ini aku ambil dari Jacob Slow, jadi aplikasi kompetitornya gitu, itu ya. Nah, kalau menurut aku ini bukan termasuk di luar domain atau di luar happy flow gitu, gitu. Jadi di sini tuh masuk ke correctness di fungsi dasar teman-teman. Jadi ketika notifikasi yang harusnya ketika diklik notifikasinya itu dia antara notifikasinya hilang atau mungkin bisa masuk ke aplikasi sehingga tidak menyebabkan bug atau mungkin error itu masuknya ke correctness teman-teman gitu ya. Masuknya ke correctness itu. Ke correctness ya. Nah, aku mau tanya nih kalau misal bentar, bentar ya. Kalau widescreen ini apakah dia masuk ke correctness atau mungkin masuk ke usability teman-teman? Ada yang bantu, ada yang bisa bantu jawab nggak? Kalau robustness ini kayaknya sepertinya enggak. Robustness soalnya dia di luar happy flow, di dalam happy flow ya. Dia masih ke happy flow gitu. Ada yang bisa bantu jawab nggak? Kalau misal dia widescreen,
sehingga menyebabkan aplikasinya rusak. Nah, itu dia maksudnya ke correctness apa di usability. Halo, dari Ya, tim lo Remi coach. mungkin. Iya. Izin menjawab coach. Heeh. Masih Michael 1 coach, itu correctness. Oh ya, oke. Benar ya, berarti untuk yang case yang seperti white screen seperti ini, ketika diklik notifikasinya jadi ngebug atau mungkin error, itu masuknya ke correctness ya, fungsi dasarnya ada yang bermasalah. Namun kalau misalnya ada case seperti ini, contoh ya, ini contoh ya, jadi case-nya itu di luar ini. Ketika dia ngeklik notifikasi, habis itu dia ada blank screen putih. Nah, habis itu setelah blank screen, misal 5 detik ini ada blank screen, habis itu dia masuk ke aplikasi. Itu bukan masuk ke correctness teman-teman, tapi masuk ke usability, di mana kalau usability itu anggapnya loading gitu ya, anggapnya loading. Nah, anggapnya loading. Jadi kalau misal ada case seperti itu, harusnya ya itu kan masuk ke ini ya, ke pengalaman pengguna. Jadi pengalaman penggunanya itu buruk gitu loh. Jadi membuat user itu bingung, apakah ini blank screen beneran atau mungkin loading gitu. Nah, kalau misal ada case seperti itu yang di mana white screen itu tiba-tiba masuk ke aplikasi atau mungkin itu loading, nah itu berarti masuk ke usability teman-teman. Jadi yang harus diperbaiki itu di bagian loss of UX ya. Jadi masuknya ke loss of UX kalau ada case seperti itu. Itu masuknya ke loss of UX di bagian Doherty threshold gitu. Aku coba ya masuk. Doherty threshold. Nah, jadi Doherty threshold itu eh ini. Jadi Doherty threshold itu di mana produktivitas dari user itu akan meningkat. Jadi produktivitas dari user itu akan meningkat. eh yang produktivitas dari user itu meningkat dari feedback dari sistem itu kurang dari 400 milisecond, ya kan? Nah, maka dari itu, kalau misalnya emang ada case yang kayak widescreen, tiba-tiba dia itu masuk ke aplikasi, itu bisa dikasih loading itu teman-teman. Itu, itu teman-teman. Nah, tapi kalau yang di case-nya Saik ini, dia masuk ke correctness, di mana correctness itu fungsi dasarnya itu fungsi dasar dari aplikasi atau fungsi dasar dari aplikasi itu tidak berjalan dengan semestinya. Untuk monkey testing tadi dia nyoba-nyoba itu ngeklik itu sehingga bisa menyebabkan bug. Oke, benar ya. Robustness sama monkey testing gitu. Oke, siapa? Saik, benar sekali. Ya. Untuk selanjutnya lanjut ke Iqmal lagi. Terima kasih ya Saik. Baik coach. Ya. Oke, selanjutnya kita lanjut ke ini ya, tim B3, Melty. Oke, di sini ada hasil submitan dari Arzaki Akbar. Penjelasannya itu tidak bisa mengganti foto profile. Kita coba lihat ke URL-nya. Ini yang disubmit ya. Jadi Arzaki Akbar itu ingin mengubah foto profilnya, namun dia gagal. Gitu. Gagal dengan integration testing Macol 1 dan juga dengan test case sampling depth testing. Oke, mungkin dari Arzaki Akbar bisa dijelaskan ya gimana flow-nya dan juga apa sih yang dilakukan sama Arzaki Akbar? Kenapa dia itu disebut integration dan juga depth? Ya coach, saya Iya. Jeki dari tim Milti. Hmm, Jadi gimana? untuk flow-nya sendiri itu di situ ada login. Setelah login itu ke bagian profile. Lalu Hmm, eh,
itu dicoba untuk mengedit moderate profile secara keseluruhan. Nah, foto, nama, dan juga goal. Lalu ada bug, ada ya bug bisa ngedit foto itu coach. Dia gagal gitu ya. Ya gagal mengedit profile. Oke. Kenapa disebut depth testing sama integration testing, Zaki? Iya, kalau kenapa integration testing itu Mm-mm. menguji fungsionalitas edit profile ini coach. Oke. Mm-mm. Nah, depth testing itu kan habis ke login terus langsung ke edit profile, langsung ke fitur profilnya itu disimpan gitu. Mencoba untuk ngedit profile itu. Oke. Berarti waktu ngedit pertama kali udah langsung gagal gitu ya? Iya coach. Oke. Oke. Siap. Iya benar ya dari yang dilakukan sama Arzik Akbar. Jadi dia itu sudah benar melakukan integration testing di mana dia menguji fitur dari edit profilnya ya. Dan saat dia ingin melakukan edit edit profilnya dengan mengganti foto, nama, namun untuk ngedit fotonya dia gagal gitu ya. Oke, terus kenapa dia tuh regression testing, Arzaki? Ini coach karena fitur itu eh, ma- baru di baru ada di sprint itu. Sebelumnya belum ada dan belum pernah dites juga. Oh, regression ya? Regression apa confirmation? Iya coach. Kemarin Mm-mm. kemarin katanya gitu. Kalau nggak salah ya coach. Kemarin Oh ya, Iya, saya dari pemahaman saya itu dari Bu Nail bilang mm-mm. testing itu eh, fitur baru yang belum pernah diuji. Oh, fitur baru yang belum diuji itu regression testing. Iya, Kalau confirmation testing apa berarti? itu udah diuji lagi. Gimana, gimana, gimana? Zaki, gimana? Patah-patah Fiturnya tadi. misal Mm-mm. eh supervision testing itu misal fiturnya di sprint 2 terus diuji di Mm-mm. sprint 4 ini gitu. Oh, itu confirmation testing. Iya, Nggak kebalik ya, mohon Zaki? kenapa coach? Nggak kebalik ya? Tahu coach, tahu saya itu soalnya. Kalau ke ya, coach ya. Dari teman-teman gimana? Ada yang berpendapat lain? Permisi coach, izin menjawab. Oke, silakan. Iya. Dari sepemahaman saya, Mm-mm. itu confirmation testing itu buat fitur yang baru coach. Kalau regression itu buat fitur yang udah lama, yang kita tes lagi, yang udah pernah dites terus kita tes lagi gitu. Oke, makasih dari dia ya. Ada lagi yang berpendapat tadi? Kayaknya ada deh dari di workspace tadi yang lempar-lemparan mic. Iya, Iya silakan coach. Nando. Iya coach. Iya Mm-mm. kalau saya masih sama kayak Jeki tadi sih. Jadi confirmation testing itu untuk sebenarnya bukan fitur tapi lebih ke arah bug atau defect yang pernah ketemu terus di Mm-mm. fix terus ya konfirmasi gitu. Apakah benar-benar udah fix atau masih
ada bug atau defectnya gitu. Terus kalau Hmm. regression itu sebenarnya regression itu kalau nggak salah baca kemarin itu di atasnya breadth testing kalau nggak salah. Jadi itu kayak sejalan itu untuk ngecek aplikasi secara keseluruhan gitu. Itu sumbernya dari Geeks of Geeks kemarin. Mohon maaf kalau salah sumber. Dan Oh gitu Bunai ya. juga. Jadi yang dilakukan sama siapa ini? Zaki itu regression. Apa? Regression gitu ya. Karena pertama, berarti fitur baru itu regression. Berarti gitu Nando. Fitur pertama kali rilis itu regression. Sebenarnya bukan fokus ke fitur barunya sih, Coach. Lebih ke arah Hmm. sebelum ke deploy gitu loh, sebelum dimasukkan ke versi yang stable gitu. Jadi kalau Hmm. tadi emang katanya fitur baru dan mau masuk ke stable, ketemu bug ya, iya bener, artinya regression. Hmm. Kecuali tadi kayak misal dari sprint 2 ada bug nggak bisa ubah profile, terus dites lagi sprint ini berhasil atau nggak ada bugnya apa profile tadi ya, artinya itu confirmation gitu. Oke. Ya. Oke, gini ya, teman-teman. Jadi itu untuk regression sendiri itu regression itu sendiri kan artinya tes yang berulang ya teman-teman ya. Gitu. Contohnya kayak gini, semisal aku punya fitur char UD Node gitu ya. Nah, char UD Node ini sebelumnya sudah pernah aku rilis ya. Terus di char UD Node itu aku tambahin fitur voice gitu. Nah, terus kan aku melakukan testing voice kan. Nah, di fitur voice ini waktu aku setelah rilis itu aku melakukan confirmation gitu. Pertama kali itu confirmation. Nah, terus aku kan juga apa fitur voice sama char UD Node ini kan anu ya saling berkaitan ya. Nah, aku juga perlu ngecek nih ke fitur char UD Node. Jangan-jangan karena aku tambahkan fitur voice, char UD Node-nya gagal gitu. Nah, setelah ada penambahan kode, aku cek lagi char UD Node-nya gitu. Nah, saat aku ngecek char UD Node, itu disebut regression testing gitu. Nah, setelah ternyata aku di char UD Node itu ternyata ada anu ya teman-teman, ada defect gitu, terus diperbaiki. Nah, pada sprint selanjutnya, waktu kita bukan sprint selanjutnya, saat kita perbaiki, terus kita testing lagi, nah itu benar, itu akan disebut dengan confirmation testing. Gitu. Intinya kalau misalnya ada penambahan kode di suatu fitur, terus kita coba fitur itu, gitu ya, itu artinya confirmation testing, gitu. Nah, Halo, Mal. terus, Ini saya Mal. Kamu mengenali suara saya, Mal? oh ya Bunai, masuk Bunai. Oh iya. Oh, ternyata kamu tahu ini saya. Padahal nggak kelihatan di kamera. Iya, jadi Enggak, sudah. iya Ini Bu, saya nambahkan dikit ya, Mal. Ini iya kemarin Bu. sebenarnya kita sudah bahas. Saya sama Mm-mm. Iqbal juga kemarin sudah saya sampaikan. Nah, teman-temannya ada kebingungan karena memang belum pernah di-deliver secara materi full ya di kelas regression sama confirmation ini. Mungkin kalau saya nambahkan sedikit apa yang disampaikan Iqmal terakhir, yang barusan ini, itu sebenarnya sudah sesuai sama yang saya pahami juga. Jadi mungkin dibalik penjelasannya ya, regresinya dulu. Jadi regression tadi, itu kan kalau Iqmal kasih contoh tadi misalkan memastikan apakah CRUD Node tadi sebagai fitur yang berintegrasi sama si voice, itu ketika ada integrasi tadi, terus ada perubahan code dan semacamnya terhadap fitur yang terintegrasi dengan dia, dengan si CRUD Node ini, CRUD Node ini diuji untuk memastikan supaya dia nggak terdampak sama adanya perubahan atau penambahan tertentu dari fitur yang terintegrasi lain. Gitu ya, Mal ya, yang regression. Iya Bu, benar Bu. Nah, jadi ada kalimatnya itu beberapa sumber itu nulisnya discover new errors, ya, to ensure that apa pokoknya code atau kondisi sistem yang berubah itu tidak mempengaruhi integrasi fitur yang lain gitu intinya. Jadi discover new error bla bla bla. Nah, sedangkan confirmation text ini yang mungkin teman-teman bingung Mal. Jadi ketika kan kalau beberapa tadi Nando sempat sampaikan beberapa sumber itu kan langsung nge-point out bahwa confirmation testing itu adalah melakukan testing dengan failed test case. Jadi test case yang sudah pernah dicoba dan menyebabkan defect atau gagal. Nah, ketika sudah di-fix itu dicoba ulang.
dicoba lagi apakah itu sudah solve atau belum. Nah, itu kan confirmation text. Nah, tapi mungkin teman-teman yang bingung itu adalah ketika di situ belum pernah ditemukan defect. Nah, yang baru tadi tuh, Mal. Bahwa ini fitur yang baru yang Oh belum iya, pernah benar. ditemukan defect. Nah, itu masuknya ke confirmation atau regression. Mungkin di situ bingungnya. Oh iya, benar. Jadi kalau misalnya kita buat penambahan kode ya teman-teman, misalnya kita nyoba ini nih, fitur login gitu. Loginnya passwordnya itu menggunakan satu karakter dan lain-lain. Nah, waktu pertama kali setelah kita buat itu teman-teman, kita tes, itu kita melakukan confirmation testing gitu. Jadi setiap ada penambahan kode baru, terus langsung kita tes, itu kita melakukan confirmation testing gitu. Sama halnya dengan melakukan perbaikan defect ya. Saat kita melakukan perbaikan defect kan kita menambah kode nih teman-teman ya. Terus kita tes lagi nih fitur itu. Nah, saat melakukan itu disebut dengan confirmation test. Gitu. Setiap ada penambahan kode terus kita cek di fitur itu ya, bukan di fitur yang terdampak, itu kita melakukan confirmation test. Gitu. Gitu sih, Bunai. Jadi intinya itu antara di fitur yang sedang apa namanya dikerjakan dengan fitur atau modul lain yang terintegrasi. Ketika ada perubahan code atau penambahan code apapun itu bentuknya di fitur tertentu, ketika menguji fitur yang tadi ditambahkan ada perubahan code tadi, itu definisinya adalah confirmation test. Benar, Bu. Itu ya. Jadi entah itu bentuknya perbaikan bug fixing tadi ataupun itu penambahan baru, ya itu maksudnya confirmation test. Nah, tapi ketika di situ ada penambahan code, kemudian kalian menguji fitur lain yang terintegrasi sama fitur yang kalian tambahin code-nya tadi, nah itu namanya regression test. Which is kan itu regressionnya kan berarti kalian belum pernah menguji fitur yang terintegrasi tadi. Paham nggak? Misalkan kalian login, kalian nambahkan ada sesuatu, kalian improve di login misalkan. Kalian uji login, itu confirmation test. Tapi login itu terus terintegrasi sama misalkan fitur yang lain. Nah, menguji fitur yang lain tadi, itu regressionnya. Sedangkan confirmation-nya itu adalah ketika kalian uji loginnya. Jadi, mungkin yang paling kebayang ya kalau misalkan ada penambahan atau perubahan atau fixing tadi. Jadi, loginnya habis di-fix, nah kalian uji login kan, karena ada perubahan tadi, itu confirmation. Nah, tapi kalian sudah melakukan perubahan terhadap login, terus ada fitur misalkan apa show data gitu misalkan, itu ada integrasinya sama login. Nah, kalian nguji show datanya itu ketika loginnya sudah di fix, dia lancar nggak Mas Ian? Atau jangan-jangan muncul error lagi? Ya, Misalnya benar. ngoding di satu, pindah errornya di yang lain. Nah, itu namanya regression. Gitu ya, Mal ya? Iya, Bu, benar, Bu. Oke? Oke ya, kita sudah samakan visinya ya. Supaya tidak terjadi ini kesalahpahaman antar mazhab ini ceritanya. Iya, benar. Jadi ceritanya itu sumbernya banyak, kalimatnya bahasa Inggris, pemahaman tiap orang berbeda-beda gitu. Nah, di kita samakan. Sudah clear ya teman-teman? Yang di workspace apakah clear? Tidak ada suara. Clear, Bu. Clear ya. Berarti Zaki ini masuknya apa, Zak? Cek. Berarti Salah. Zaki ini masuk apa ini, Zaki? Nah, izin menjawab coach. Confirmation. Oke, berarti confirmation ya. Oke, Iya, coach. makasih Zaki. Berarti setelah nanti di fixing terus Zaki coba lagi, berarti itu apa? Confirmation. Oke, paham ya Zaki ya? Iya, coach, paham. Oke, berarti karena tadi Zaki ini bilang berarti karena baru dicoba, berarti ini kan masuknya ke confirmation test ya. Ini masuk ke confirmation test. Oke, yang lainnya udah benar ya dari Zaki. Oke, dari teman-teman ada yang pengen ditanyakan mengenai ini? Makasih, coach. Ya, sama-sama. Dari teman-teman apakah ada yang ingin ditanyakan? Konfirmasi ya teman-teman. Cukup ya? Oke. Oke, selanjutnya aku lempar ke Mas Rizalnya ya. Silakan Mas Rizal.
Oke, teman-teman, kita lanjut ya. Nah, saya izin share screen. Bentar. Untuk selanjutnya ini dari Sultan Java Azanta. Gitu. Boleh coba resen untuk Sultan. Ya, Coach. Oke, jadi sini Sultan mengisi untuk deskripsi dari defeknya itu ketika search resep dengan keyword ayam, tetapi dengan spasi 2 kali resep tidak muncul ya. Ya bentar, sorry. Oke. Untuk sini Sultan seperti ini. Seperti ini ya. Jadi ketika Java ini melakukan search ayam, dia keluar. Cuma ketika ditambahkan spasi, dia hilang gitu. Nah, itu. Nah, boleh jelasin nggak kenapa kamu mengambil unit testing gitu sama multi testing mungkin? Kenapa? Karena pakai unit testing itu karena berfokus pada yang search resepnya doang, Coach. Oke, berarti fokus pada satu modul ya. Apakah seperti itu? Iya. Oke. Jadi kalau untuk unit testing itu ini ya, kembali ya. Bentar, aku coba cari di sini. Bentar, unit testing. Bentar ya. Nah, di sini unit testing itu menguji fungsionalitas ya. Jadi pada modul yang satu fungsionalitas yang sama. Cuman kalau di unit testing ini, teman-teman gitu ya. Unit testing itu kita fokus ke testing pada tahap kode. Jadi aplikasi sebelum di-deploy itu kita ngetesnya itu masih dalam tahap kode ya, gitu ya. Kalau unit testing seperti itu. Cuman kalau misal dari Sultan Java ini, dia itu sudah melakukan di produk yang sudah jadi atau yang sudah ke deliver gitu, teman-teman. Jadi dia masuknya bukan ke unit testing ya, lebih tepatnya ke integration mungkin. Integration ya, kita lebih tepatnya ke unit integration. Karena apa? Karena integration. Bentar, kita coba cek ke integration. Nah, integration gitu ya. Nah, integration itu kita menguji fungsionalis program antar unit. Di sini kan yang dites kan bagian search sama bagian hasilnya, hasil view-nya ya. Search Iya. gitu. Apakah nanti ada integrasinya sama gitu ya. Nah, gitu. Jadi yang cocok di sini itu, enggak, sorry. Yang cocok di sini itu unit testing, kita ganti ke integration ya. Integration system. Integration testing. Gitu. Nah, kalau unit tadi itu kita fokus ke kode. Jadi testingnya itu via kode, teman-teman. Ngetesnya itu di developer gitu. Nah, kebetulan kalau di si Sultan Java ini dia lakukan di produk yang sudah jadi atau sudah ke deliver, aplikasi yang sudah jadi ya gitu. Jadi bukan ke unit testing. Jadi masuknya ke integration system. Dia mengecek integrasi antara search dengan hasilnya ya, teman. Gitu ya. Nah, dia masuk ke integration testing. Terus habis itu, nah di sini juga itu bisa masuk juga ke usability. Ya, di sini juga bisa masuk ke usability teman-teman. Jadi yang pertama pada tahap correctness juga, pada tahap correctness dulu ya, coba aku jelasin di sini. Jadi kalau pada tahap correctness itu sistem ya search dengan apa namanya dengan hasil yang sudah, misal aku search di sini, aku coba contohin di ya Gramedia. Oke, kita coba di sini. Jadi case-nya kan seperti ini. Misal aku cari buku di sini. 73 trik sains keren. 73 trik sains keren. Nah, di sini masuk ke correctness. Correctness-nya sudah betul gitu. Sudah betul ya. Karena hasil inputan kalian yang kalian masukkan itu sama hasil search-nya yang di sini itu sudah connect sebenarnya. Sudah connect ya. Ini ketika aku klik sudah masuk ke bukunya. Cuman ketika aku spasi, nah kalau di Gramedia kan masih bisa ya spasinya ya. Cuman kalau di case-nya aplikasinya Sultan ini ketika di spasi itu hilang. Nah, di situ dua teman-teman, ada correctness ya, correctness sama usability. Kalau correctness itu cuma sekedar dia itu menampilkan bentar. Kalau correctness itu hanya menjalankan fungsionalitas dasar itu sudah berjalan dengan baik. Ya, fungsionalitas dasar sudah happy flow itu. Ya, correctness. Jadi happy flow. Kalau misal correctness itu. Nah, cuman kalau di
Kalau di sini kan untuk correctness-nya sudah ya, ayam sudah keluar ayam di sini. Itu sudah dianggap clear gitu. Cuman kalau dari masalah pengalaman pengguna atau UX-nya itu masih kurang, teman-teman. Nah, ketika misal ada user itu tiba-tiba kepencet spasi. Nah, kok tiba-tiba hilang? Nah, itu kan bisa menyebabkan user itu bisa frustasi atau mungkin bisa apa namanya bingung gitu ya. Kenapa kok hilang itu? Apakah aku pencet atau bagaimana? Nah, itu masuknya di usability. Jadi kalau di correctness itu yang pertama dia gak ngurusi bagian UX, bah itu UX-nya nanti ketika di enter keluar atau enggak itu enggak itu apa enggak ngurusi. Yang penting aku ketika inputkan ayam dan keluar ayam itu sudah termasuk correctness. Jadi correctness-nya sudah clear gitu ya. Tapi kalau di masalah ini itu bisa juga masuk ke usability, teman-teman. Ketika dia di spasi, ketika dia di spasi, dia itu menghilang gitu. Itu. Nah, di sini bisa menyebabkan user itu bingung gitu, menyebabkan bingung ya. Jadi di sini fungsinya itu agar user itu ketika mencapai atau mencari suatu produk misalnya, suatu produk atau resep di sini, dia ketika ngeklik resep dia itu tiba-tiba menghilang. Nah, ini kan bisa mengalami user itu bisa menyebabkan kebingungan, teman. Nah, di sini kalau di kalau di Sultan ini lebih tepatnya ke usability testing ya. Soalnya di sini untuk untuk search-nya di sini dia itu menghilang, tidak muncul. Nah, yang tidak muncul ini yang bisa menyebabkan user itu kebingungan. Jadi di sini fokusnya ke ini ya. Di spasi 2 kali tidak muncul. Jadi masuknya ke usability testing, teman-teman. Nah, untuk monkey testing boleh dijelasin nggak, Sultan Dava? Kenapa kok monkey testing? Karena memberikan input yang salah gitu, Coach. Input yang salah. Gimana itu input yang salah? Wah, kita coba ke ini ya, monkey testing. Bentar. Monkey testing, coba kita cari dulu monkey testing. Nah, itu. Mungkin yang dimaksud dari Sultan Dava ini dia melakukan segala interaksi yang mungkin secara random ya mungkin ya, seperti keyboard typing. Nah, di sini kan fokusnya ke keyboard typing mungkin ya. Secara random kan nyoba-nyoba di bagian spasi gitu ya. Nah, oke, sudah betul ya teman-teman untuk monkey testing gitu. Jadi yang pertama di sini untuk fokusnya itu di sini search resep, terus habis itu dia mengalami ada yang tidak muncul di sini. Itu masuknya ke usability testing. Terus untuk monkey testing ini sudah benar ya. Monkey testing sudah benar. Oke. Dari Sultan Dava apakah ada feedback atau bagaimana? Nggak ada, Coach. Oke ya. Oke teman-teman. Dari Sultan Dava sudah selesai ya, clear ya. Oke, terima kasih Sultan Dava. Kita coba lanjut ke Coach 5 lagi ya. Oke. Nah. Oke, selanjutnya ini ya. Kita masuk ke tim Kamlori. Oke, ada Aulia Ilham. Ayo, ini Ilham ya. Absen dulu absen. Ilham, ada Ilham. Oke, tidak bisa login. Tidak bisa login. Terus Halo, tes. Oke. Bergema ya. Ada matiin dong yang lain anunya. Soundnya apa? Mic-nya. Coba lagi Ilham. Tes, Coach. Ya, sudah masuk. Oh, menggema ya. Menggema ya di sana ya. Halo, Coach. Apakah suara saya Iya. terdengar? Sudah jelas. Oke,
Gimana Ilham? Coba silakan jelaskan. Ya, Kenapa saya dia system testing? Kenapa bread ini kan testing? buat yang web ya, Coach. Ya. Ini yang buat web pakai Selenium. Nah, saya yang sistem testing soalnya kan ngetes di saya sendiri. Habis itu kalau misalnya bread testingnya itu karena ngecek keseluruhan ya, Coach. Nah, tapi karena untuk loginnya saya tidak bisa ya, berarti stop di login untuk Selenium, kode Selenium. Oke. Oke. Iya, jadi niatnya Ilham itu melakukan sistem testing kan, keseluruhan testing ya. Tapi dia tuh gagal di login nih, gitu. Nah, pertanyaanku sekarang, apa masih bisa disebut dia itu sistem testing? Karena dari Ilham masih belum cek nih dalam-dalamannya fitur yang lainnya. Gimana Ilham? Seharusnya sih tidak bisa ya, Coach. Cuma adanya jadi mungkin harusnya integration kali ya, Coach. Integration testing. Oke, ini udah benar ya. Dia itu integration. Kenapa? Karena masih belum keseluruhan sistem nih yang dilakukan Ilham. Gitu. Dia masih integration. Nah, terus dia tuh defect-nya ditemukan di login dan sign in, Coach. Di login lah. login dan register lah istilahnya ya. Ya, login dan register. Oke, login dan register itu kira-kira test case sampling apa? Kalau misalnya dia itu kayak gitu. Kalau login dan register, all pair bukan, Coach? All pair testing harusnya. Gimana? Testing. Tapi harusnya di all pair, Coach. All pair testing. All pairs. Yakin all pairs? Apa sih ini? Ditanyanya apa nih? Gimana? Untuk menguji, berarti kan fitur login dan register itu kan sebenarnya kan prasyarat untuk melakukan apa ini kan Lori ini aplikasinya? Testing. Sanity. Testing. Sanity kali ya, Coach? Oke, iya. Jadi ini masih sanity ya. Sanity. Soalnya kan fitur login dan register itu adalah fitur prasyarat ya, gitu. Dan kalau misalnya dia itu gagal di sanity-nya, di login registernya, aplikasinya udah langsung berhenti tuh. Ini ya, aku search ini. Dia tuh sanity harusnya. Ya, kita ke sini. Nah, ini dia. Melakukan pengujian dengan tes memilih modul-modul yang menjadi prasyarat. Jadi kan login register prasyarat tuh untuk modul-modul yang lain di dalamnya. Contohnya di Conlore itu fiturnya apa ya? Fitur utamanya. Fitur di dalam aplikasinya. Fitur utama catat kalori, Coach. Catat kalori ya. Dia kan harus login dulu ya. Nah, saat fitur itu terjadi error, maka proses testing dapat dihentikan. Karena kan kita nggak perlu ngetes yang lain dulu nih. Karena di login register aja sudah gagal. Gitu. Jadi itu maksudnya dia ini sanity. Baik, Coach. Baik. Sanity testing. Oke, terus ini gimana Ilham? Regression testing. Kalau regression testing, kalau sesuai dengan bahasanya kan regress. Regress artinya kan kemunduran ya, Coach. Nah, karena kemunduran itu kan berarti yang dari awalnya tidak ada, habis itu pas testing itu ada, pas di sprint baru ini ada. Nah, makanya saya inputnya regression testing. Yang sebelumnya padahal nggak ada bugnya itu. Berarti fitur login register ini sebelumnya berhasil gitu. Sebelumnya berhasil, Coach. Di sprint sebelumnya berhasil, bisa. Berhasil ya, tapi waktu kamu coba lagi ternyata gagal gitu ya.
gitu ya, Han? Oke, ya benar ya. Jadi yang dilakukan sama kamu itu regression testing. Oke, dari teman-teman yang lain, apakah ada yang ingin tanyakan? Oh ya, ini ya ada yang ingin tanyakan mengenai Kanlori? Ini ya, dia bisa login. Jadi teman-teman ada yang ingin tanyakan? Iya, silakan, Ilmi. Izin bertanya, Coach. Ya, silakan. Kalau dari penjelasan yang tadi di Hmm. sepemahaman saya, apa change relatednya termasuk confirmation, Coach. Soalnya Hmm. yang berubah fitur login dan yang dites fitur login. Bukannya itu Oh, termasuk confirmation ya, Coach? sebentar aku tanya Ilham dulu nih. Aku nggak tahu state-nya kalian gimana. Berarti ini ada perubahan di fitur loginnya sebelumnya. Pertanyaan gitu dulu. Oh, ternyata di fitur loginnya sempat ada perubahan, Coach. Makanya jadi Oh, terus rusak coba sekarang. lagi. Iya, Nah, kalau habis itu misalnya ada coba. perubahan di loginnya, berarti itu termasuk confirmation. Soalnya kan ada penambahan tuh. Ya, kecuali dari teman-teman itu ngubah fitur register, terus Baik, Coach. fitur Baik, loginnya Coach. dicoba lagi. Nah, itu regression. Kalau misalnya ada penambahan di loginnya, terus dites lagi itu confirmation. Gitu ya. Kan jatuhnya tuh kayak ada penambahan kode ya, fitur baru ya. Penambahan kode. Oke, berarti ini oke, kita perbaiki. Confirmation test. Oke, ada lagi dari teman-teman? Ya, silakan. Nandu. Ya, Nandu, silakan. Cek, cek. Udah masuk suaranya, Coach. Eh, ya, mau tanya nih, Coach. Kemarin kan saya juga sempat browsing-browsing soal Sanity kan ya. Karena tadi sempat mention Sanity. Hmm. Kalau yang saya lihat ini kan dari beberapa sumber Sanity itu mirip kayak jatuhnya mirip kayak confirmation atau regression gitu. Jadi bukan cuman syarat atau prasyarat modul yang dicek, tapi ya kebersihan dari ininya, kebersihan dari softwarenya gitu. Jadi secara menyeluruh gitu. Itu mungkin itu konfirmasi aja sih, itu benar atau salah gitu, Coach. Oke, untuk tren itu kita anu ya, ikut ini ya, definisi yang sudah dibuat sama si marketasi model ya. Gitu. Sanity sendiri di sini itu seperti ini definisinya, gitu. Nah, sedangkan kalau pertanyaannya mengenai apa tadi? Confirmation dan juga regression itu kan beda ya. Beda. Jadi sanity test ini kan test case sampling ya, sedangkan confirmation test dan juga regression test itu case related. Kalau misalnya kita lihat di mana? Di sini. Tuh, yaitu di sini perbedaannya. Jadi di sini, terus di sini. Ya, kalau misalnya kita tanyakan hubungannya, nggak ada hubungannya. Nggak sama maksudnya nggak sama. Oh iya, Coach. Oke, terima kasih, Coach. Ya, dari teman-teman gimana? Dari ITB cukup, Coach. Cukup ya? Dari kelas A, cukup? Dari kelas A juga cukup, Coach. Oke, baik. Oke, selanjutnya ke Mas Rizal ya. Oke, teman-teman, lanjut kah? Lanjut ke... Bentar, saya izin share screen.
Jadi di sini lanjut ke ini ya, Jordan. Oke, Jordan bisa resen atau bisa on mic. Jadi di sini Jordan tidak ada defect ya di sini ya. Dia melakukan asesmen yang menjadi prasyarat user ketika pertama kali menginstal aplikasi berjalan dengan baik. Berarti dia mengetes di bagian asesmen ya, form asesmen awal sampai dia menghasilkan hasil form dari asesmen tersebut gitu. Nah, untuk scope-nya dia menggunakan integration testing, habis itu sanity testing gitu. Nah, boleh coba ini nggak dijelaskan nggak siapa namanya Jordan, kenapa menggunakan integration sama sanity? Ya, untuk screenshot-nya udah. Mohon maaf coach, apakah bisa diulang tadi putus-putus? Oke. Oke ya. Jadi Jordan kan ini ya untuk deskripsinya, defect-nya ditemukan. Habis itu di sini menggunakan scope integration testing sama sanity testing untuk test case sampling-nya. Boleh dijelaskan nggak kenapa ngambil ini? Integration sama sanity testing. Iya Gus, jadi izin menjelaskan kenapa saya memilih sanity ya untuk yang pertama. Itu karena dari asesmen itu sendiri itu sebenarnya menjadi prasyarat Gus, belum bisa mengakses home yang menjadi modul utama gitu untuk user yang baru pertama kali menginstal aplikasi ini. Lalu tadi untuk change related-nya itu di regression. Itu karena fitur assessment ini sudah ada dari sprint 1 dan ini testing berulang Coach, yang saya ulangi testing. Gitu ya. Oh, oke. Jadi yang pertama di sini, oh iya, kenapa integration testing, Jordan? Yang scope-nya, kenapa ngambil integration testing? Oh ya, Coach, kenapa integration? Karena ini testingnya di FA ya, di mobile Coach. Oke. Testingnya di FA di mobile. Oke. Jadi gini ya teman-teman, untuk yang integration itu benar. Jadi di Jordan ini mengecek di bagian form, jadi dia membuat form terlebih dahulu. Ya, kan pertama kali Conlory download aplikasi itu disuguhkan untuk membuat form, biodata dan lain-lain. Habis itu nanti muncul hasil assessment. Nah, untuk integration testing benar. Kalau di sini integration testing itu penjelasannya benar. Untuk integration testing itu kita menguji fungsionalitas program antar unit. Jadi antar unit di sini itu kita fokus ke form assessment sama form hasilnya ya. Yaitu integrasi dengan baik gitu. Sudah berjalan atau sudah sukses, sudah clear ya bagian itu. Terus untuk yang bagian sanity testing ya. Kita kembali lagi ke sanity testing tadi sudah dijelaskan oleh Coach Iqmal di mana form assessment itu dia adalah modul prasyarat ya, modul prasyarat. Kalau misal form assessment itu sudah error dari awal, otomatis kita nggak bisa menggunakan fitur-fitur lainnya, fitur-fitur di dalamnya gitu ya. Ibaratnya kalau di Conlory itu yang bagian form assessment itu kayak gerbang utama gitu. Kalau misal gerbang utamanya dia error, otomatis dia nggak bisa masuk ke dalam gitu. Itu ya. Itu benar, sudah benar. Nah, untuk selanjutnya eh, tadi ya yang bagian ini confirmation testing. Tadi apa? Regression atau confirmation? Confirmation. Jadinya. Ya Coach, harusnya regression Coach. Itu saya salah milih. Ini oke. Berarti kalau untuk ini itu dia apa namanya? Dia form assessment-nya sudah ada dari dulu kan sebenarnya kan. Cuma nanti di bagian kamu ngetesnya bolak-balik gitu, berulang kali gitu. Seperti itu. Iya betul Coach. Nah, kalau itu kurang tepat ya mungkin ya. Itu maksudnya ke confirmation. Benar apa katamu di sini? Yang kamu submit itu benar-benar confirmation testing. Di mana di sini confirmation testing itu dia itu retesting ya, retesting. Jadi eh, ketika sudah ada penambahan kode, kamu tes lagi itu namanya confirmation gitu. Jadi sudah benar yang bagian ini confirmation ya. Jadi kalau dari Jordan ini eh, benar ketika dia ngetes tidak ada defect di sini. Pertama kali dia mengisi form assessment, habis itu nanti keluar hasil. Itu namanya integration karena dari integrasi antar modul itu sudah connect ya. Gitu.
Oke, oke, maaf ada ini ya. Boleh coba Iqmal yang ini confirmation testing atau bagaimana? Boleh coba dijelaskan Iqmal. Oh gimana tadi Jordan? Ada ya, ada penambahan kode berarti di formnya itu. Atau gimana? Ada perbaruan kah sebelumnya? Tidak ada perubahan, Coach. Oke, Oh, berarti Tetap tidak ada sama. perubahan ya. Iya. Iya, Rizal lanjutkan Rizal. Berarti gimana? oke, oke. Oke, berarti benar ya. Yang integration tadi sudah benar. Dia integrasi antar modul, jadi modul form form apa namanya form assessment sampai hasil. Terus selanjutnya dia sanit testing karena sanit testing di sini itu gerbang utama dari aplikasi Conlori. Dimana kalau misal user itu tidak bisa membuat assessment, otomatis kan aplikasi selanjutnya yang fitur-fitur dalamnya tidak bisa digunakan gitu. Jadi sudah benar ya untuk yang Jordan gitu. Itu Jordan. Apakah ada feedback lagi, Jordan? Oh iya, untuk mohon maaf. Untuk regression mungkin ini Mas ya. Apa boleh dari Iqmal mungkin menjelaskan yang regression Iqmal? Maaf tadi ini sempat kurang apa nangkep ya untuk tadi penjelasan ini. Internet saya lagi ini di luar soalnya. Oke, iya, berarti yang Hmm. dilakukan Jordan itu seharusnya regression ya, karena kan belum ada penambahan tuh ya. Kita mungkin fitur yang lainnya di dalamnya tuh ditambah ya, tapi kan untuk fitur di mana formnya tuh nggak ada perubahan sama sekali kan sebelumnya ya. Tapi cuma dites lagi gitu ya sama Jordan. Berarti itu yang dilakukan Jordan itu regression test gitu ya, tes yang berulang. Oke. Gitu sih. Oke. Itu ya Jordan ya. Yang pertama integration sudah benar, Sun itu sudah benar, terus untuk yang regression testing sudah benar gitu. Oke. Itu ya Jordan ya. Iya, Coach. Terima kasih, Coach. Sama-sama. Terima kasih Jordan. Iya, silakan Ilmi. Izin bertanya, Coach. Lakukan retesting, namun tidak ada perubahan apapun, berarti itu termasuk regression ya, Coach? Iya, jadi gini ya. Kita tetap melakukan testing gitu ya. Tapi tidak ada perubahan apapun di situ. Gini, pertama kan di prinsip gitu absence of error is fallacy gitu ya. Kita harus tanam itu dulu gitu. Mungkin emang iya kita melakukan perubahan kode itu di fitur yang lain gitu. Tapi kan nggak menutup kemungkinan ya fitur-fitur yang sebelumnya itu nggak ada perubahan itu akan terdampak gitu ya. Akan ada defect gitu. Kita nggak tahu gitu. Nah, saat kita melakukan testing itu yang berulang itu yang nggak ada perubahan itu, nah itu disebut regression test gitu dari Ilmi. Misal aku mengubah char UD Node gitu. Nah, kan nggak menutup kemungkinan ya, mungkin ternyata arsitekturku di aplikasiku itu koplingnya sangat kuat gitu ya, kemana-mana gitu. Nah, karena aku mengubah char UD Node-ku, bisa aja aplikasiku itu loginnya jadi error, bisa aja kalau misalnya koplingnya kuat ya, loginnya error, terus homepage-nya error, itu nggak menutup kemungkinan gitu. Nah, saat kita melakukan tes itu untuk apa ya? Untuk mengkonfirmasi atau mengecek ya, nggak ada defect gitu. Dampak defect dari perubahan penambahan fitur tadi gitu. Aku melakukan regression test gitu, Ilmi. Izin bertanya lagi, Coach. Berarti Hmm, testing yang dilakukan Jordan akan menjadi confirmation testing jika terdapat perubahan di fitur asset. benar, benar. Semisal perhitungannya diubah ya, diubah sama sama apa untuk menghitung apa itu, menghitung dietnya atau apapun itu kalorinya dihitung ada perubahan ya perhitungan ya gitu. Terus kan kita perlu uji coba nih pertama kali, bener nggak hasilnya? Nah itu kita melakukan confirmation test gitu. Baik, terima kasih, Coach. Sudah jelas. Yap. Oke, lanjut ya teman-teman. Kita ke tim Smiler. Oke, Andre Pratama Gunawan.
Oke, di sini ada Andre. Tes. Iya. Andre ya? Oh, nggak salah ya? Ya, Coach, selamat sore. Enggak. Maksudnya ini namanya aku kayaknya salah deh. Ini kayaknya Zaki deh. Sorry. Duh. Loh, selamat. Bung Dery saya. Ini yang submit siapa ya? Zaki apa Andre ini? Seingat gua. Aduh, lupa. Oh ya Zaki nih. Sorry ya. Sorry. Salah aku. Salah. Nama. Maaf ya, teman-teman. Ya Zaki. Ya, Coach. Oke. Ini ya yang dilakukan Zaki ya. Di Kamori. Oh sorry. Di Smiler. Zaki itu melakukan apa? Ini ya, bener ya? Zaki, betul? Oh salah ya. Wah, lupa saya ubah ternyata. Tuh. Jadi punya saya atau punya Andre, Coach? Ya Zaki. Soalnya yang nemu defect kamu. Oh, ya. Oke, kita buka ini aja langsung ya ke ini. Smalen Zaki. Ini. Jadi Zaki itu melakukan unit testing, depth testing. Ini defectnya layar flashcard terpotong ketika zoom out 80%. Oke, waktu aku jalankan ya kemarin. Ya. Kok error? Itu kayaknya gambarnya itu yang satu lagi deh, Coach. Yang depth testing itu barusan yang bread itu. Oke, ini ya, yang ini ya. Oke, bisa dijelaskan nggak, Zaki? Ini berarti kan, ya tadi ya di sini. Jadi Zaki itu melakukan unit testing, terus depth testing, terus confirmation testing. Kenapa begitu? Iya. Apa Gimana? dulu? Itu tadi yang masalah confirmation testing karena itu apa ya, modul baru, fitur baru lah, dan belum dites secara keseluruhan. Terus kenapa kok saya milih apa itu deh satu lagi? Unit testing. Ya itu sepertinya bukan unit testing, salah saya ya. berarti Harusnya ke bukan. integration testing, soalnya Oke. antar penghubung dari setiap modulnya juga, terus itu udah di deliver gitu loh. Oke, berarti ini integration testing ya. Terus Iya. kenapa dia
dia depth. Kenapa depth? Yes, di depth soalnya itu ngecek dari setiap fitur yang ada di halaman homepage terus mendalam di setiap modul flashcard sama si kuisnya itu dicek keseluruhan kayak gitu. Oke, tapi kan yang dilakukan Zaki itu ini dia terdapat defect ketika itu layarnya 80%. Nah, itu kebetulan karena saya ngesetnya biar apa ya? Kan kalau Selenium itu harus tampil di layar dulu kan. Jadi di set ke 80% biar gampang terhubungnya gitu. Tiba-tiba ya ada kasus kayak gitu. Nemunya kayak Berarti gitulah. ini kan layar terpotong itu mana? Layar terpotong ini ya. Ini ya. Ya itu di Navia Ini ya. terpotong dan sama itunya juga kepotong semua. Gini kan ya. Iya. Oke. Berarti ini jatuhnya bukan ke depth testing. Karena ini kan masalah responsivitas kan. Gitu. Seharusnya ini masuk ke usability. Gitu. Jadi kalau misalnya kita ngecek ukuran HP, gimana sih tampilan di ukuran HP? Sudah bagus enggak? Udah sesuai enggak? Ada defect enggak usability-nya? Terus ukuran desktop, ukuran tab, ataupun ukuran 80% tadi, gitu, dicek. Kalau misalnya dia itu aman-aman aja, oke, ternyata udah responsif nih dari tampilan web kita, bagus udah. Berarti itu apa ya? Melakukan pengujian mengenai responsivitas, berarti kan usability itu jatuhnya. Jadi bukan deep testing. Kalau deep testing tadi kita itu fokusannya cuma ke kita coba fitur ini gitu. Terus kita jalankan, oh ternyata nggak ada apapun nih gitu. Ternyata setelah sedep apapun sampai selesai, ternyata nggak ada defect, aman. Nah itu cukup di situ. Tapi kan yang dipermasalahkan sama Zaki itu masalah terpotong ininya kan, Oh ya. gitu ya. Jadi responsivitas itu termasuk ke usability, gitu sih Zaki. Berarti walaupun tujuan kita awalnya mau ngedep ya, Hmm, hasilnya defectnya ke usability dimasukin usability hmm, aja ya. benar. Oke. Jadi usability ini, gitu. Dari Zaki ada pertanyaan lagi? Ya cukup sih coach. Oke, dari teman-teman? Udah cukup teman-teman? Cukup. Cukup sampaikan cukup adik-adik. Oke, dari ruang workspace gimana, aman? Ada pertanyaan lagi? Yang di lab APD belum ada pertanyaan. Yang di workspace bagaimana adik-adik? Aman, Bu. Aman? Ini ada pertanyaan katanya dari Nando coach. Dari Dari workspace Nando ada aman. pertanyaan. Oke, terima kasih Raka. Silakan Nando. Iya coach, izin tanya. Yang barusan sih kan kata Zaki kan tadi niatnya depth testing tapi kedapatnya malah si defect si usability tadi ya kan ya. Cuman kan ini depth testing itu masuk test case sampling. Kalau usability itu kan testing berdasarkan make call gitu. Kan nggak relevan nggak sih Oh, harusnya? sorry. Yang unit testing yang diperbaiki. Sorry. Oh oke coach. Yang unit testing tadi itu Terima kasih. usability. Bukan integration, sorry. Bukan integration ya, Zaki. Tapi usability. Iya, Terima kasih coach. iya, sama-sama. Makasih ya sudah ngoreksi. Iya, sedikit kelupaan. Oh iya coach, konfirmasi depth testingnya artinya masih tetap benar gitu. Iya, masih benar. Karena kan tadi Oh, Zaki ngetesnya depth testing ya. Test case samplingnya. oke coach. Hmm. Terima kasih coach. Oke. Dari ITB cukup coach. Dari teman-teman yang lain. Aman? Aman sepertinya.
Aman Coach Iqbal, silakan lanjut. Baik Bu. Saya serahkan ke Mas Rizal. Silakan. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Dan di sini, oke, izin share screen ya. Oke, jadi di sini untuk tim Smilearn, Hafid Rafi Adhani. Boleh coba on mic untuk Hafid Rafi Adhani. Di sini dia menginputkan untuk deskripsinya itu pada halaman login atau register terdapat teks tarik ke atas yang belum ditranslasi saat diubah ke bahasa Inggris gitu ya. Jadi ada yang luput, misal kita bahasa Inggris ternyata ada salah satu teks yang dia belum diubah gitu. Habis itu di sini si Hafid ini menggunakan Coach scope Rizal, untuk maaf, localization testing. saya potong dulu, Coach Rizal. Oh iya, iya Bu. Coach Rizal, maaf saya potong dulu. Tolong di slideshow supaya kelihatan. Oh iya, maaf. Benar. PPT-nya belum di slideshow, Coach Oke. Rizal. Oh iya, Iya, terima maaf. kasih. Benar, Mbak. Ini apakah sudah terlihat untuk slideshow-nya? Atau Belum, Coach Rizal. Belum baik, terlihat. Bu. Oke. Mana? Bentar, bentar. Full Pakai screen ya. preview nih. Ini pakai apa tuh? Kalau memang kesulitan seperti itu tadi saja, nggak apa-apa, Coach Rizal. Oh iya. Nah, Iya, supaya menghemat waktu. oke. Jadi di sini Hafid itu melakukan testing di bagian halaman login register ya. Ketika dibahasain, bentar, ini ada Pak. Tuh. Ada teks yang dimana dia belum ditranslasi atau masih tarik ke atas, padahal di login register sudah di set ke bahasa Inggris itu. Ini untuk contoh screenshotannya teman-teman. Jadi di sini bahasa Inggris semua. Terus ini ada yang luput satu mungkin ya, ada yang kelupaan dari developernya gitu, mungkin belum di fix gitu. Nah, dari apa namanya, dari Java ini menggunakan scope localization testing, terus habis itu sanity testing, terus confirmation testing itu. Nah, untuk localization testing, boleh dijelaskan nggak, Hafid, untuk localization testing? Hafid, mana Hafid? Saya, Bu. Oke, silakan Hafid. Ya, izin menjawab, Coach. Localization testing itu untuk mengetes yang dimaksudkan untuk region tertentu gitu. Jadi saya ngetes dimaksudkan untuk mengetes jika user itu menggunakan untuk region yang usernya menggunakan bahasa Inggris. Jadi saya ngetes apakah di aplikasi itu pas bahasanya diganti ke bahasa Inggris udah benar semua gitu. Oke. Untuk yang sanity testing, boleh dijelaskan kenapa ngambil sanity testing? Karena itu merupakan core feature yang ada di aplikasi Smilearn, jadi kayak jadi prasyarat gitu, Coach. Oke, siap. Oke ya, kita bahas ya teman-teman. Jadi di sini untuk Hafid ini menggunakan localization testing. Sebentar, dia masuk ke Michael 3 ya, usability. Bentar, oke. Di Michael 3 untuk yang localization, nah, ya kan. Jadi itu untuk localization itu bertujuan untuk memastikan bahwa konten atau bahasa atau elemen itu sudah sesuai dengan user ya. Jadi misal user di sini bahasa Indonesia, kita targetnya ke orang Indonesia, otomatis kan semua harus bahasa Indonesia teman-teman gitu. Nah, tapi di sini ketika untuk yang case dari Hafid ini sudah di set ke bahasa Inggris, cuman ada beberapa seperti ini itu masih belum ketranslasi teman-teman gitu ya. Jadi sudah benar untuk localization. Terus untuk sanity juga, tadi sanity di sini untuk deskripsinya itu sanity di sini modul prasyarat ya. Nah, modul prasyarat di sini itu ngetes di bagian login register gitu teman. Itu sudah benar gitu ya. Nah, kalau untuk masalah yang tadi yang di bagian tarik ke atas ini, dia itu ada yang melanggar di bagian usability heuristic teman-teman, di bagian konsistensi and standard gitu ya.
Nah, di sini tidak konsisten di bagian bahasanya teman-teman gitu. Bahasanya nggak konsisten gitu. Jadi ini melanggar di usability heuristic teman-teman. Nah, untuk confirmation testing ini mungkin dari Coach Iqmal ya. Soalnya tadi mohon maaf teman-teman, ketika ada apa kesepakatan sama Buna itu internet saya keputus. Jadi kayak takutnya miss pemahaman gitu teman-teman. Boleh tolong untuk Coach Iqmal ya. Mohon maaf teman-teman. Ini saya di luar soalnya. Iya, dari siapa ini? Hafid. Hafid sendiri ini gimana confirmation testing? Iya, itu kan Ah, halaman login register di mobile itu kan baru sprint ini. Baru ditambahkan pas di sprint ini. hmm, Terus ya baru dites gitu, ngetes apakah halaman itu udah bener. Jadi ya masuknya confirmation testing. oke, benar yang dilakukan Hafid. Iya, sip. Oke, Hafid ya, sudah benar ya Hafid ya. Dari sini lokalisasinya sudah benar. Di sini fokusnya ke halaman ya. Halaman di sini ada halaman login itu ada bahasa yang tidak sesuai dengan apa yang dipilih di sini di translate-nya gitu ya, tidak sesuai. Betul untuk localization. Terus Sanity juga dia ngajaknya di bagian form login, di mana form login itu adalah fitur prasyarat dari aplikasi. Di mana kalau misal fitur prasyarat itu tidak bisa atau error, itu mungkin bisa apa namanya bisa dikatakan aplikasinya tidak berjalan gitu teman-teman, tidak bisa mencoba fitur yang lain itu fitur dalam gitu teman-teman. Itu ya sudah benar untuk Hafid Raffi Adani. Oke, terima kasih. Apakah dari Hafid ada feedback? Cukup coach. Terima kasih coach. Oke, sama-sama Hafid. Oke, mutar lagi ya. Berarti kita ke tim Maker. Oke, di sini ada Esra Septian Hadianto. Ada Esra. Oke, gimana Ezra? Bisa menjelaskan nggak dari Ezra? Ezra ada kan ya, teman-teman? Oh, itu ada ya, Raka dan Ezra. Sebentar coach, terdapat masalah pada mic-nya. Halo coach, apakah suara saya terdengar? Iya, terdengar Ezra. Ketika iya Ezra. Apa? Gimana Ezra? Kenapa integration testing? Kenapa Oh, equivalence dan juga regression? Bisa jelaskan nggak? sebelum untuk integration testing itu kan saya mencoba fitur add ide dengan apa length title-nya itu di 255 dan 256. Itu untuk equivalence partitioning-nya yang 255 dan 256. Partisinya berarti berapa aja partisinya itu? Partisi Dinyatakan valid itu di bawah 255, dinyatakan tidak valid itu di atas 256. berarti bukan equivalent partitioning dong. Boundary value. Kan equivalence ini bukan proses menentukan titiknya, Gus. Saya itu melakukan submitnya equivalence dan boundary, Gus. Oh ini dua ya, sekali tes ini langsung dua gitu ya? Iya, Gus. Yang equivalence yang mana? Berarti yang equivalence yang equivalence itu yang mana? Yang title atau yang body? Proses membagi ya, Gus. Proses membagi length dari 255-nya dan 256-nya itu, Gus.
Iya, panjang karakternya. Bentar. Yang equivalence yang mana ya? Equivalence. Yang mana? Input title 256 dan input title 255. Input title 256. Input title 255. Berarti partisinya dibagi berapa itu? Oh, dibagi dua, 2. Coach. Iya. Oh, gitu ya. 255 itu mewakili validnya, 256 mewakili tidak valid. Oh, tapi 255 itu batas atas atau batas bawah enggak? Itu batas atas. Kalau seperti itu dia itu jatuhnya masuk boundary ya. Jadi kan di boundary sendiri kan juga ada batas atas dan juga batas atas, batas minimal dan juga ada partisi ya. Iya, partisi ya. Jadi partisinya dari Ezra itu ini 255, ntar aku gambarkan ya. 255, misalnya ini bilangan ya. Gini kah? 2 partisi gini kah? Ya, 256. Jadi 255 ini mewakili yang sana. Iya. 256 ini mewakili yang sana. Gini ya? Iya, betul. Oke. Ya, berarti benar yang dilakukan sama Ezra. Terus oke, ya sudah benar equivalence ya, berarti terus mana? Ini. Terus kenapa integration? Karena itu kan melakukan add id. Add id itu kan ada integrasi terhadap backend-nya juga. Nah, itu untuk handling errornya ketika 256 juga sudah saya setting itu. Jadi Ezra lebih memilih integration testing gitu. Gitu, nggak Iya. ngelihat yang lain, nggak nyoba yang lain. Soalnya kalau misalnya dilihat di sini gitu ya. Di mana? Di sini. Ini kan menghilang nih, disappear. Oh, bukan itunya Coach yang di lebih ke Iya, ke fungsionalitasnya kan. error. Oh, Kalau handling error. lebih dari 256 itu nanti ada handling errornya Coach. Seperti tools gitu Coach. Gitu, bukan lebih ke ininya ya. Oke, berarti Iya. benar dia itu integration. Tapi kalau Mungkin misalnya agak ke bawah Coach itu ada toolsnya. mana? Oh, ini. Nah itu. Iya. Berarti fokusmu ke correctness ya, ini ya. Iya. Oh, ini ya, ke ini ya. Kalau Iya, ke Coach. handling error, jatuhnya dia ke robustness enggak sih? Ya kan itu untuk menguji Kan boundary-nya juga 256. sama equivalence. Kira-kira 256 itu menurut Ezra itu sesuai happy flow atau di luar domain happy flow? Kan Gimana? tidak ada aturan tertulis bahwa title itu panjangnya maksimal 255 Coach. Jadi ini seperti user nyoba aja sih. Oh gitu ya. Berarti The Iya. Ezra menganggap itu happy flow. Iya, happy 256. flow. Oke, yuk, gitu. Oke, berarti ini ya. Oke, berarti integration benar kalau misalnya fokusannya ini. Tapi kenapa Ezra nggak fokus ke ini aja? Yang Ini hilang ini. itu bisa hanya satu line saja tuh. Ya Bisa kan digeser. Oh, bisa digeser ini. Iya. Oke, nah udah. Aku kira nggak bisa digeser soalnya kan aku nggak nyoba aplikasinya ya. Oh. Oke, berarti benar. Oke, bentar. Berarti ini benar integration, equivalence. Terus ini regression. Gimana regression Ezra? Kan sebelumnya saya sebagai developer ya juga pernah nyoba juga Coach. Jadi untuk membuat handling errornya juga kan saya juga nyoba juga. Jadi itu regression menurut saya tuh.
Berarti regressionnya sudah lama. Buat apa? Handling errornya udah lama. Dibuat sebelumnya udah pernah. Iya, udah pernah. Oke. Ya udah cukup dari Azra. Makasih, Coach. Oke, selanjutnya ke Rizal ya. Oke, saya jelasin lagi. Jadi untuk selanjutnya itu ke Rizal Maulana mungkin. Rizal Maulana di sini tidak ada defect ya. Terus integration testing, boundary value, sama confirmation testing. Nah, ini boleh dijelasin nggak apa namanya, gimana kamu ngetesnya, Rizal? Yang bagian ini ya, login ke Midgap. Ini. Halo? Rizal ada Rizal? Timnya Rizal? Iya, Bu. Ya, Coach. Saya kayak menyeduhkan. Nah, boleh dijelasin nggak Iya. kenapa integration testing sama boundary value ini? Boleh dijelasin flow-nya nggak? Karena, oh ya, saya ingin menjelaskan terkait pengujian yang saya ambil itu tes tesnya itu coba untuk login di fitur login yang sebelumnya sudah dibuat di sebelumnya. Terus di situ kenapa saya pakai integration testing karena dia itu berintegrasi dengan backend yang sudah ada di sprint sebelumnya. Terus yang kenapa saya pakai boundary, di situ saya sebenarnya ngetes ke batasnya password itu. Jadi password itu ada minimal line yang dimasukkan, yaitu kalau minimalnya itu ada 8. Terus jadi saya ngecek apakah handling errornya itu bekerja apa. Kurang lebih sama seperti yang dilakukan sama Ezra di tes case-nya. Kurang lebih seperti itu, Coach. Oke. Berarti di sini Rizal mengetes di bagian login. Untuk integration-nya kenapa? Itu soalnya kamu mengecek ya di bagian form email ini apakah dia connect dengan backend gitu ya? Atau bagaimana? Oke. Iya, Terus ngecek. untuk yang boundary itu dia kamu ngecek di bagian batas bawahnya berapa tadi? Batas maksimalnya itu 8. Itu batas minimum nggak sih? Kalau yang 8 itu. Minimum. Maaf. Minimum. Untuk batas atasnya dicek juga nggak? Untuk batas atasnya itu bisa ya lebih dari itu. Lebih dari 8. Jadi kalau misalnya passwordnya itu lebih dari 8 dan passwordnya itu benar, ya berarti dia bisa masuk, bisa login. Oh, oke, gitu ya. Benar. Untuk yang pertama di sini yang integration testing itu si Ezra menggunakan integration testing ya. Kita kembali ke PPT untuk integration testing. Bentar, teman. Nah, integration testing di sini ketika Ezra menggunakan itu di bagian ini ya. Dia mensinkronkan antara view dari login page dengan controller apakah dia connect gitu ya, apakah sinkron. Itu sudah benar ya. Jadi integrasi antara view sama di controller gitu. Itu sudah benar. Terus untuk yang bagian boundary value analysis itu Ezra menggunakan untuk boundary value di sini kita coba cek. Nah, kalau di boundary value menggunakan batas bawah tadi ya, batas bawahnya pada password itu 8, sudah digunakan 8 ya. Itu di batas atas juga itu ada 256 kalau nggak salah, sudah dicoba ya. Halo? Oke. Berarti dari dari Rizal di sini sudah benar ya untuk integration testing. Terus boundary value sudah. Untuk confirmation testingnya ini untuk Coach Imal gimana Coach Imal? Untuk confirmation testingnya Coach Imal di sini. Iya, dari Rizal sendiri nih untuk fitur tadi itu yang dites itu gimana? Fitur login yang dites itu sebelumnya memang saya terdapat beberapa perubahan. Jadi saya coba konfirmasi lagi itu pasnya kurang lebih seperti itu, Coach. Oke, perubahan yang dilakukan gimana? Kayak gimana contohnya?
Bisa Ini dijelaskan? apa di waktu proses get get apa get URL dari backend. Terus sama proses untuk mengubah data yang diambil menjadi model ke objek model. Kurang lebih seperti itu. Oke, berarti kan waktu di jadi Ada sebelumnya penambahan sih coach, bukan iya perubahan. Maksudnya penambahan di situ. iya sebenarnya kan juga perubahan kan sebelumnya kan nggak pakai model berarti ya. Iya. Tugasnya itu. Oke, iya. Berarti kan setelah dipakai model nih kita coba cek lagi apakah masih jalan nggak setelah kita tambahin model. Gitu kan berarti ya. Oke, berarti benar Rizal. Berarti confirmation test. Rizal sudah benar ya teman-teman. Jadi di sini integration testing sudah benar. Dia ngecek di bagian module view sama controller. Dia sudah connect. Betul untuk integration testing. Terus untuk boundary value, Rizal menggunakan testing di bagian password. Dia menginputkan batas minimal bawah dari password itu 8 karakter. Sampai di batas atas juga dia juga ngecek. Ternyata berhasil. Habis itu untuk yang confirmation testing sudah dijelaskan oleh Coach Mal tadi ya. Oke, gitu. Untuk Rizal Maulana. Terima kasih ya. Gitu. Terima kasih coach. Oke, sama-sama. Permisi Bu Desi untuk Ya, Coach ini Rizal. iya. Untuk sesi waktunya itu sampai jam berapa nggih Bu? Untuk yang itu Bu, pembahasan soal ini. Mungkin untuk hari ini dicukupkan terlebih dahulu ya untuk sesi online coachingnya. Kita lanjutkan lagi di minggu depan. Itu Coach Rizal, Coach Iqmal. Untuk yang belum dibahas mungkin dilanjutkan lagi pada online coaching minggu depan. Iya. Baik, silakan ditutup dulu Coach Iqmal dan Coach Rizal. Oh ya, Rizal yang untuk. Oke, terima kasih ya teman-teman untuk kerjasamanya teman-teman ya. Oh ya Bu Desi, untuk apakah untuk penugasan ini disamakan seperti kemarin atau bagaimana gitu? Silakan boleh disamakan seperti kemarin. Nanti disampaikan terlebih dahulu terus direview lagi sama anak-anak penugasannya. Oke teman-teman, untuk baik Bu Desi terima kasih. Untuk yang kemarin ya, tugasnya seperti kemarin ya teman-teman, sama persis. Jadi dari teman-teman satu kelompok itu bentar. Satu kelompok itu menggunakan ada satu kelompok ya, submit 10 testing ya, 10 testing, 5 manual, 5 automated. Nah, untuk yang automated itu kita ngambil di bagian kanan teman-teman ya. Di bagian smoke testing sampai di ad hoc ya. Itu teman-teman. Seperti itu untuk deadline-nya mungkin bisa disamakan seperti kemarin ya. Senin, apakah ada feedback dari teman-teman untuk deadline-nya? Feedback kan Untuk untuk deadline-nya Senin? disamakan. Silakan. Siap, Senin besok ya. Semua berarti 10. Kalau tidak ada feedback sampaikan aman gitu. Otomatis manual 10. Yang lab APD gimana? Ada yang mewakili? Dimajukan kan? Kurang cepat. Silakan. Siapa yuk mewakili? Ya, saya Robi dari Dimat IT. Aman coach. Oke. Boleh coba direview dong untuk tugasnya. Takutnya ada misinformasi ya. Aku Ada nambahin sedikit pertanyaan dong. dulu. Sebentar, ada pertanyaan dulu dari Raka itu di kolom chat. Oh iya, ini pertanyaannya mengenai izin bertanya apakah automation-nya tetap menggunakan yang rigid? Iya ya, tetap menggunakan yang rigid teman-teman. Gitu. Terus ini teman-teman ya, dari submitan teman-teman itu kebanyakan masih checking ya, nggak melakukan pencarian defect. Gitu. Misalkan untuk selanjutnya itu temukan defect ya teman-teman, yang teman-teman kumpulkan gitu. Gitu aja. Begitu. Oke, terima kasih Coach Iqmal. Silakan kalau minta anak-anak untuk mereview. Oke, boleh coba satu dong dari kelas A sama kelas B. Boleh diminta untuk review Ya tugasnya. coach, saya Robi dari kelas D4 ITB. Untuk Oke. review penugasannya nanti masing-masing tim mengumpulkan 10 yang terdiri dari 5 automation testing dan 5 manual testing. Dan deadline-nya sama seperti kemarin, Senin jam 23.59. Oh ya, oke. Sudah benar ya, Robi.
Untuk kelas lainnya, kelas B mungkin. Dari kelas A sekarang. Maaf, kelas A. Permisi Coach, izin mereview untuk penugasannya. Jadi untuk tiap kelompok nanti melakukan testing untuk 5 manual dan 5 automation. Yang manual itu pakai monkey testing, gorilla, ad hoc, smoke, sanity. Kemudian yang automation itu pakai Boundary, equivalence, all pair, breadth, sama depth. Untuk deadline-nya di hari Senin jam 23.59. Dikumpulkan di formnya di AT seperti biasa. Oke, ya sudah benar ya Dia Aulia Kusuma. Terima Permisi, kasih. aku ralat ya teman-teman. Ada perbaikan. Jadi untuk yang manual itu nggak cuma 5 itu ya teman-teman ya. Jadi untuk yang manual itu bebas teman-teman menggunakan yang semua gitu. Nggak hanya yang nggak rigid gitu ya. Sampai rigid pun nggak apa teman-teman. All pairs gitu. Terutama yang mobile ya. Mobile soalnya kan juga perlu nih melakukan tes yang rigid gitu. Khawatirnya kalau misalnya nggak dibatasi yang manual itu teman-teman nggak melakukan depth testing maupun breadth testing gitu. Jadi untuk yang manual itu bisa bebas milih semuanya gitu. Nggak hanya yang gampang. Gitu. Baik, Coach. Oke, terima kasih dari teman-teman semua sudah ini ya kerjasama sudah bagus sekali. Terima kasih buat teman-teman semua. Sekian dari Coach. Oke, dari Nando apakah ada pertanyaan? Iya Coach, izin tanya. Ini kan untuk yang web testing ya, web testing automated di God sendiri udah habis kayaknya test case-nya gitu Coach. Ini bukan menyalahi prinsip testing ya, yang absence of errors is a fallacy, tapi emang kita udah ngelis testingnya semua. Mungkin kayak cuman breadth testing sama depth testing lah yang bisa ditingkatin lagi gitu dari automated testingnya. Kalau untuk yang uh, boundary, equivalent sama all pairs itu udah limit gitu. Itu gimana Coach kira-kira dari tim buat? Apakah 7 saja? 7 saja kan bisa di manual juga ya yang web ya. Oh jadi yang kita kan sisa 2 tadi ya Coach. Yang automated 2, 8-nya manual gak apa-apa gitu ya Coach. Mungkin bisa dicoba dulu ya Nando, coba nyari siapa tahu nanti dapat hidayah test case gitu ya. Ini worst case aja deh Coach. Kalau misalnya benar-benar tidak ada gitu kan ya. Soalnya kan test case kita kan udah manut definisi dari AT gitu kan ya. Yang equivalence, boundary sama yang all pairs itu udah semua kita coba, semua test case-nya ada gitu. Worst case-nya banget kalau nggak ada gimana kira-kira Coach? Masih ada yang belum dicoba itu. Coba aja dulu. Oh nanti mungkin kita diskusikan di Discord saja ya Coach. Minta bantuannya gitu. Biar tidak ada yang absence of error itu. Teman-teman Terima kan kasih juga Coach. belum ini kan, kemarin all pairs-nya itu di login register aja kan, belum ke sistem testingnya juga kan. Ya itu sebenarnya kan masih banyak ya test case yang belum teman-teman coba. Kalau yang GoAT Coach cuman itu yang bisa dipakein 3 testing itu Coach. Soalnya yang lain nggak terima input user gitu. Di web Kan kita teman-teman itu kayak gimana sih fiturnya? Anu kah? kalau Soalnya GoAT ya. nggak bisa nyoba soalnya aku ya, soalnya kan nggak di Surabaya. Oh, lah, bisa kita bisa generate lokasi selagi masih di Jawa gitu Coach. Aku di Madura. Iya, Madura kan? masih Jawa Coach. Nando mau ke Ah, Madura kok, Coach. saya menemukan defect baru dong. Soalnya nggak bisa nyoba, saya serius, nggak ada generatan di lokasi saya di Surabaya semua, dekat kampus semua. Tapi ya mungkin review ya Coach. Bukan review, short aja. Kan kita di GoAT itu di webnya ada login register, terus ada dashboardnya, maksudnya landing page-nya, terus ya itu main fiturnya map-nya gitu kan ya. Kan nggak ada fitur lain yang bisa dimasukin input dari user gitu kan ya. Cuman login register ini doang gitu. Jadi test case kita udah habis di login register gitu. Kan masih kan ini game nggak sih? Anu kalian Gimana Coach? produk Putus-putus? kalian
Itu game nggak sih? Main game nggak sih? Iya, kurang lebih game. Nggak bisa di automated gamenya? Nggak bisa ya? Harus jalan, Coach. Ya berarti itu manual berarti itu. Nah, ya. Apakah cukup 2 automation, 8 manual? Iya tapi manualnya juga ditambahin yang rigid ya, nggak cuma yang monkey, apalagi gorilla, Oh, apapun itu. oke, Coach. Iya. Ya, mungkin nanti kalau ada yang kurang dari kami didiskusikan di Discord saja, Coach. Iya, iya, Terima silakan. kasih, Coach. Sudah. Ada lagi Coach Iqmal dan Coach Rizal? Sudah cukup, Bu. Sudah cukup, cukup. oke. Ada yang dari Oke. Workspace? Ada yang mau disampaikan? Workspace? Aman, Bu. Ya, oke. Ya, kalau gitu kita cukupkan terlebih dahulu ya Coach Iqmal dan Coach Rizal. Insya Allah kita lanjutkan pada pekan berikutnya untuk online coaching software testing. Semoga apa yang disampaikan Coach Iqmal dan Coach Rizal ini bermanfaat dan sangat membantu adik-adik. Ya, jelas bermanfaat ya, pasti bermanfaat sekali. Dan ini adik-adik jadi tercerahkan tentang software testing secara teknikal dan praktikalnya. Kurang lebihnya kami mohon maaf Coach Iqmal dan Coach Rizal. Kita tutup terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih teman-teman. Terima kasih, Coach. teman-teman. Rizal, wait. Iya Bu, ini